Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di Alam dan Jiwa. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Nah teman-teman, bagaimana kalau misalnya kita prediksi bahwa Anda akan menghasilkan 10 miliar dalam 10 tahun? Atau Anda akan membuat perusahaan skala nasional dalam 10 tahun? Atau Anda akan menjadi presiden direktur dari satu korporasi multinasional dalam satu dekade? Oh my God. Bagaimana? Anda ketawa ya? Mungkin Anda pikir ini ekspektasi terlalu tinggi yang nggak logis, nggak realistis. Guys, potensi kalian itu masing-masing luar biasa loh. Ada banyak sekali yang dapat teman-teman capai, bahkan jauh di atas yang teman-teman perkirakan. Bahkan sebenarnya, Anda bisa mencapai sesuatu 2 atau 3 level lebih tinggi dibanding yang Anda ekspektasikan. Bagaimana caranya? Dengan 3 langkah. Langkah pertama lebih simple, namun langkah kedua dan ketiga lebih challenging secara mental. Namun, kalau teman-teman memang serius dan komit, pasti bisa mengikuti step-step ini, terutama step kedua dan ketiga. Mari kita telusuri. 10 September 2023, Jepang mengalahkan Jerman dengan skor 4-1 di kandang Jerman di Volkswagen Arena. Suatu kemenangan telak yang memalukan untuk timnas Der Panzer Jerman yang sudah 4 kali menang Pildun. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, pelatih Jerman Hansi Flick dipecat. Yang lebih menarik lagi, ini kedua kalinya Jerman dikalahkan Jepang. Di pertemuan sebelumnya di Piala Dunia 2022, Jerman juga takluk dengan skor 2-1. Untuk saat ini Jepang berada di ranking FIFA nomor 20 dunia, dan di beberapa pertandingan terakhir selain mengalahkan Jerman juga mengalahkan Peru, El Salvador, dan Turki. Seri dengan Uruguay dan hanya kalah tipis dari Kolombia. Track record yang lumayan karena lawan-lawannya dari Eropa dan Amerika Latin semua. Jadi, apa yang membuat sepak bola Jepang bisa maju sehingga saat ini bisa menyaingi negara-negara superpower sepak bola? Kalau kita lihat dari sisi fisik para pemain Jepang, terlihat jauh di bawah para pemain Jerman. Tinggi rata-rata pemain timnas Jepang adalah 178 cm dibanding Jerman di 186 cm. Para pemain Jerman juga terdiri dari para pemain berdarah Kaukasia dan Afrika yang notabene secara alami lebih kuat dibanding Jepang yang berdarah Asia. Secara bakat, juga para pemain Jepang tidak dianugerahi bakat alam sepak bola yang luar biasa seperti Brasil, Argentina, Spanyol, atau Portugis. Mari kita lihat sepak terjang mereka. Di tahun 1992, kurang lebih 31 tahun yang lalu, FIFA ranking Jepang ada di peringkat 66 dunia. Di era ini, dimulai rencana strategi jangka panjang dan memulai menyusun pergerakan-pergerakan nasional di Jepang yang bertujuan untuk mengembangkan prestasi sepak bolanya. Ini adalah tahap awal dari usaha mereka. Perencanaan. Dan mungkin bisa dibilang walaupun ini tahap yang sangat-sangat penting, namun ini tahap yang masih paling mudah dari tahap-tahap selanjutnya. Sesudah itu tahap kedua mereka adalah implementasi. Jepang mulai mendirikan akademi sepak bola pada tahun 1990-an untuk mengembangkan bakat-bakat muda. J-League sebagai liga profesional top Jepang didirikan tahun 1993. Selain itu, Jepang juga melakukan investasi finansial, kerjasama dengan klub-klub Eropa, pengembangan pelatih, meningkatkan pendidikan sepak bola di tingkat sekolah dan universitas. Jepang juga melakukan banyak investasi dalam pembangunan infrastruktur sepak bola, termasuk stadion-stadion modern, fasilitas latihan, dan pusat-pusat perkembangan. Tahap ketiga mereka paralel dengan tahap kedua, yaitu motivasi. Penyiaran pertandingan-pertandingan liga dan timnas dan propaganda dari prestasi mereka membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola. Jepang juga melakukan banyak promosi untuk meningkatkan dan mempertahankan minat generasi muda mereka untuk terjun dan fokus dalam dunia sepak bola di negara mereka. Hasilnya, Jepang baru pertama kali masuk Piala Dunia di tahun 1998 dan kalah di semua pertandingan Pildun saat itu. Setelah itu tidak pernah absen di setiap event Piala Dunia sesudahnya. Di pertandingan-pertandingan Pildun terakhir di 2022, sudah menunjukkan perkembangan signifikan dengan mengalahkan superpower Portugis dan Jerman. Dari peringkat 66 dunia di tahun 1992 sudah meningkat ke peringkat 20 dunia di tahun 2023. Kisah-kisah pencapaian yang tinggi ini juga dapat ditemukan di banyak real life stories lainnya. Contoh lainnya yang luar biasa adalah Timnas Indonesia. Sejak 2010 sampai 2020, ada 12 pelatih berbeda yang menangani Timnas dan tentunya tidak ideal. Prestasi Timnas Indonesia di periode itu juga bisa dibilang tidak stabil dan cenderung stagnan. Pada tahun 2020, PSSI membuat keputusan yang penting terkait pemilihan pelatih untuk memajukan kualitas sepak bola tanah air.
di mana pelatih Shin Tae-yong atau STY yang dianggap memiliki pengalaman yang cukup baik dalam menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan juga pernah menangani Under 23-nya. Setelah terpilih menjadi pelatih, secara gradual performa, kualitas dan prestasi permainan timnas Indonesia meningkat. Salah satu gebrakan STY yang kontroversial dan tidak pernah dilakukan pelatih-pelatih sebelumnya adalah memotong satu generasi di timnas Indonesia senior dan lebih mengandalkan pemain muda. Mengapa? Karena itu adalah bagian dari strategi berani pelatih untuk mulai mengimplementasikan kebiasaan atau habit baru ke para pemain muda yang biasanya lebih mau menerima perubahan dan gamblengan pelatih. Mereka pada dasarnya dibiasakan untuk disiplin dan konsisten dalam pelatihan dan dalam menjaga pola makan. Saat ini, 3 tahun kemudian, lihat kemajuan apa saja yang sudah timnas Garuda peroleh. Ranking FIFA Indonesia naik dari 177 ke 146 dunia. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, 3 timnas sekaligus lolos ke putaran final Piala Asia, yaitu senior, Under 23, dan Under 20. Khusus untuk kategori senior, terakhir lolos Piala Asia itu 18 tahun yang lalu loh. Bayangkan apabila pergerakan-pergerakan ini konsisten dilakukan dalam jangka panjang, selama 3 dekade misalnya. Bukankah kita juga bisa mencapai prestasi yang dapat dicapai oleh Jepang? Tentu saja bisa. Sekarang guys, mari kita balik ke diri kita sendiri. Apakah teman-teman sudah pernah melakukan perencanaan hidup jangka pendek dan jangka panjang Anda? Seperti misalnya, apa yang ingin Anda capai? Apa yang harus Anda lakukan saat ini untuk mencapai cita-cita Anda? Apakah ada target jangka pendek dan jangka panjang? Apabila iya, maka selamat. Ini adalah blueprint atau pedoman dari apa yang harus Anda jalankan ke depannya. Dengan adanya perencanaan, maka langkah-langkah Anda akan terarah menuju target Anda. Dengan adanya perencanaan, maka Anda bisa terhindar dari investasi atau kegiatan usaha yang tidak relevan dan hanya buang-buang waktu saja. Perencanaan hidup ini penting sekali. Namun sebenarnya hanya tahap yang paling mudah dalam perjalanan Anda. Tahap selanjutnya, tahap yang paling sulit, ya sebenarnya tidak sulit secara teknis ya, namun lebih ke arah sulit secara mental. Mengapa? Karena kunci dari keberhasilan tahap implementasi ini sangat bergantung dari 2 hal penting, disiplin dan konsistensi. Bagian ini adalah bagian yang paling challenging karena terus terang, ini adalah bagian yang masih menjadi kelemahan dari sebagian besar dari kita semua, disiplin dan konsistensi. Tahap ketiga berjalan paralel dengan tahap kedua, yaitu motivasi. Kita bukan robot, dan sepertinya sulit bagi kita untuk menandingi disiplin dan konsistensi dari sebuah robot. Ya, karena kita punya emosi. Ada waktunya kita down, ada waktunya lelah dan hendak istirahat, ada waktunya kita bimbang dan bosan, dan kadang ada waktunya kita hampir menyerah. Pada saat inilah kita butuh motivasi untuk mengembalikan semangat dan determinasi kita ke arah yang benar lagi. Untuk kembali yakin bahwa kita berada di jalan yang benar dan suatu saat akan berhasil. Agar kita kembali disiplin dan konsisten. Satu hal yang harus diingat adalah semuanya butuh waktu dan proses. Roma tidak tercipta dalam 1 hari. Timnas Jepang aja butuh waktu 30 tahun lebih sampai level sekarang. Anda pun akan butuh waktu dan proses sampai berhasil. Intinya hanya satu. Apakah Anda disiplin dan konsisten dalam mengejar impian Anda? Apakah Anda selalu termotivasi atau bisa selalu memotivasi diri sangat down? Bila iya, maka hidup melebihi ekspektasi akan menjadi nasib Anda. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.